Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Milatul Aska dari kelas R7D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan laporan penelitian atau yang biasa kita kenal sebagai jurnal. Mula-mula, kita harus mengetahui dulu apa itu laporan penelitian. Menurut Jerzy Keraf pada bukunya tahun 2006, halaman 284, laporan penelitian merupakan suatu macam dokumen yang menyampaikan informasi yang telah atau tengah diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang akan diambil. Dapat dikatakan juga bahwa laporan penelitian merupakan hal untuk menuangkan hasil kerja ketika penelitian serta keadaan dan kondisi yang terjadi ketika penelitian itu berlangsung dalam bentuk dokumen. Pendapat lain mengenai laporan penelitian, Lady dalam Fatihudin pada bukunya tahun 2015 halaman 182 menyebutkan, laporan penelitian adalah suatu dokumen yang mengungkapkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah secara jujur, objektif, jelas, dan tepat. Dan laporan menurut Tugiono dalam http://tugiono230.171wordpress.com ialah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Laporan ini disampaikan dengan cara seobjektif mungkin. Jadi, dapat kita simpulkan, laporan penelitian merupakan tahap akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan dan mengomunikasikan kepada audiens mengenai hasil akhir risetnya melalui tulisan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam format laporan. Di antaranya, yang pertama, laporan harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik yang membacanya. Peneliti harus mempertimbangkan untuk siapa laporan tersebut dibuat. Kedua, laporan harus mencantumkan proses dan metode riset secara jelas, sehingga pembaca dapat menguji hasil penelitian tersebut di kemudian hari jika menghendaki. Ketiga, laporan penelitian harus bersifat transparan dan dapat diuji kembali oleh peneliti lainnya jika diperlukan, sebab laporan yang tidak transparan akan dianggap kurang atau bahkan tidak ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu jurnal ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal adalah buku atau catatan harian atau surat kabar harian. Sedangkan menurut Hakim pada bukunya tahun 2012, jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat KTI, karya tulis ilmiah, yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, serta diterbitkan secara berkala. Selanjutnya, ada persyaratan administratif jurnal ilmiah yang harus kita penuhi, meliputi 1. Memiliki International Standard Serial Number. 2. Diterbitkan secara teratur dengan frekuensi paling sedikit 2 kali dalam setahun, kecuali majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan spesialis dengan frekuensi 1 kali dalam setahun. 3. Bertiras setiap kali penerbitan
paling sedikit berjumlah 300 eksemplar, kecuali majalah ilmiah yang menerbitkan sistem jurnal elektronik dan majalah ilmiah yang menerapkan sistem daring, dengan persyaratan yang sama. 4. Memuat artikel utama tiap kali penerbitan berjumlah paling sedikit 5 buah, selain dapat ditambahkan dengan artikel komunikasi pendek yang dibatasi paling banyak 3 buah. Secara umum, format penulisan laporan terdiri dari 1. Ditulis paling banyak 15 halaman, 2. Ditik dalam 1 spasi, 3. Menggunakan kertas HVS berwarna putih dengan berat 70 gram, berukuran A4 dan tidak bolak-balik, 4. Margin kiri 4 cm dan margin lainnya 3 cm. Bagian-bagian yang terdapat di dalam jurnal meliputi 1. Judul, 2. Nama peneliti, 3. Abstrak, 4. Kata kunci, 5. Pendahuluan, 6. Metode penelitian, 7. Hasil dan pembahasan, 8. Simpulan, dan 9. Daftar pustaka. Contoh judul. Di bawah ini terdapat contoh substitusi pada rubrik pendidikan dan kebudayaan Surat Kabar Kompas edisi 30 Desember 2019. Pada contoh tersebut sudah jelas bahwa judul ditulis menggunakan huruf kapital, jenis huruf Times New Roman, berukuran 14, bercetak tebal. Kemudian, judul ditulis menggunakan layout center atau rata tengah. Judul juga tidak melebihi dari 15 kata. Kemudian, judul juga tidak berawalan dengan kata kerja. Contoh penulisan nama peneliti. Di bawah ini terdapat contoh peneliti pertama Anifa Novitasari, peneliti kedua Vina Melatul Aska, dan kedua peneliti tersebut tidak menggunakan gelar akademik. Kemudian dilanjutkan menyertakan surat elektronik dari salah satu peneliti, yang dilanjutkan mencantumkan nama instansi. Contoh abstrak. Contoh di bawah ini sudah ditulis menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris atau bahasa asing sudah ditulis menggunakan cetak miring. Lalu, abstrak sudah ditulis menggunakan format penuh dari margin kiri sampai kanan menggunakan rata kanan kiri. Abstrak di bawah ini sudah merangkum tujuan, metode, hasil, dan simpulan dari jurnal. Dan abstrak sudah ditik menggunakan 1 spasi. Dapat kita baca abstrak di bawah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan substitusi pada rubrik pendidikan dan kebudayaan Surat Kabar Kompas. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan substitusi dalam wacana yang terdapat di rubrik pendidikan dan kebudayaan. Karena substitusi merupakan penggantian yang dilakukan untuk memperoleh unsur pembeda atau untuk menjelaskan struktur tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kualitas penulisan surat kabar, sehingga surat kabar dapat dipahami dan bermanfaat bagi pembaca. Metode yang digunakan untuk menganalisis penggunaan substitusi adalah analisis deskriptif yang dilihat dari setiap paragraf.
Aspek yang dianalisis adalah aspek substitusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam wacana rubrik pendidikan dan kebudayaan Surat Kabar Kompas terdapat 23 substitusi yang digunakan. Contoh kata kunci. Seluruh kata kunci pada abstrak terletak pada akhir abstrak dan diberi keterangan kata kunci. Kata kunci pada abstrak ini ada 3, yakni substitusi, surat kabar, dan deskriptif, di mana kata kunci menggambarkan mengenai permasalahan dan metode yang digunakan oleh peneliti. Contoh pendahuluan. Pada jurnal ini, pendahuluan sudah ditulis menggunakan style 2 kolom yang jarak antar kolomnya adalah 1 cm. Kemudian, subjudul sudah ditulis menggunakan huruf kapital dan bercetak tebal. Pendahuluan ini sudah berisikan mengenai latar belakang, uraian masalah, teori sebagai landasan, dan tujuan dilaksanakannya penelitian. Dapat kita baca pendahuluan ini. Sebuah wacana yang baik terdiri dari rangkaian kalimat yang saling keterkaitan arti. Dari kalimat satu ke kalimat selanjutnya, dari awal hingga akhir. Dengan demikian, rentetan kalimat yang berkaitan dengan menghubungkan preposisi yang satu dengan preposisi yang lain itu membentuk kesatuan yang dinamakan wacana. Wacana merupakan unsur bahasa yang dianggap paling lengkap dan paling kompleks karena mengandung sejumlah satuan lainnya. Menurut Arifin dan kawan-kawan, pada bukunya tahun 2015, halaman 15. Itu adalah salah satu contoh dari landasan teori yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian dapat kita lihat paragraf selanjutnya mengenai permasalahan yang timbul. Permasalahan yang timbul, apakah wacana pada rubrik pendidikan dan kebudayaan Surat Kabar Kompas edisi 30 Desember 2019 disampaikan sesuai dengan kriteria sebuah wacana yang baik, yaitu mengandung kalimat-kalimat yang kohesi dan koherensi, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Peneliti tertarik untuk menganalisis wacana pada rubrik pendidikan dan kebudayaan Surat Kabar Kompas edisi 30 Desember 2019 karena penulisan wacana pada rubrik tersebut umumnya disesuaikan dengan kondisi pendidikan dan kebudayaan pada saat diterbitkan. Contoh metode penelitian. Dalam metode penelitian jurnal ini, dapat kita lihat sudah tertulis sebagaimana peraturan yang berlaku. Subjudul menggunakan huruf kapital dan bercetak tebal. Menggunakan style 2 kolom, jarak antar kolom 1 cm. Bagian ini menjelaskan mengenai desain percobaan, peralatan, metode, dan jenis pengendalian secara rinci. Dapat kita baca bersama-sama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji substitusi yang ada dalam wacana Surat Kabar Kompas edisi 30 Desember 2019, rubrik pendidikan dan kebudayaan.
kemudian mendeskripsikannya secara sistematis. Pengumpulan data dan penelitian ini yaitu menggunakan teknik pustaka, observasi, dan teknik catat. Banyak surat kabar yang beredar di kalangan masyarakat. Namun, peneliti hanya menggunakan sumber tunggal dengan menyeleksi data yang layak digunakan, yang bertemakan pendidikan dan kebudayaan. Jumlah data yang digunakan adalah 3 wacana teks dalam satu rubrik. Setelah kita membaca, kita dapat memahami bahwa jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pustaka, observasi, dan teknik catat dalam pengumpulan data penelitian tersebut. Contoh, hasil dan pembahasan. Pada contoh di bawah ini, dapat kita lihat bahwa penulisan subjudul sudah benar menggunakan huruf kapital dan bercetak tebal. Penulisan hasil dan pembahasan sudah dalam style 2 kolom dan pemisah antar kolom 1 cm. Mari kita baca hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Bentuk substitusi yang ditemukan pada wacana dalam rubrik pendidikan dan kebudayaan Surat Kabar Kompas edisi 30 Desember 2019 sebanyak 23 substitusi dari 3 wacana sebagai berikut. Uraian pembahasan. 1. Langkah kaki para pengunjung berderap di lantai kayu Gedung A, Museum Bahari Jakarta. Kata para pengunjung merupakan substitusi yang menggantikan penyebutan untuk kata mereka. 2. Pemandu museum mengingatkan agar 20 orang yang mengikutinya berhati-hati melangkah. Kata pemandu museum merupakan substitusi yang menggantikan penyebutan untuk kata ia. Contoh simpulan. Berdasarkan jurnal ini, dapat kita baca simpulannya adalah adapun simpulan dari hasil analisis ini adalah ditemukannya 23 penggunaan substitusi pada wacana dalam rubrik pendidikan dan kebudayaan Surat Kabar Kompas edisi Senin 30 Desember 2019. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa penggantian unsur satuan yang lebih besar banyak ditemukan dan mendominasi pada wacana dalam rubrik pendidikan dan kebudayaan Surat Kabar Kompas edisi Desember 2019. Jadi dapat disimpulkan bahwa rubrik pendidikan dan kebudayaan Surat Kabar Kompas edisi 30 Desember 2019 cenderung sederhana. Contoh daftar pustaka. Dapat kita lihat nama pengarang dibalik, nama akhir diletakkan di awal dan dilanjutkan dengan nama awal dan nama tengah. Selanjutnya, dalam kurung, tahun buku diterbitkan. Tutup kurung, judul buku bercetak miring. Kemudian, tempat diterbitkannya. Titik 2, nama penerbit buku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.